satu rekan Demian lainnya yang bertugas untuk memutus tali yang menopang peti, membakar tali tersebut hingga menyebabkan peti dengan Edison di dalamnya jatuh dengan bunyi berdebam keras ke arah tombak besi yang berada di bagian bawah. Keadaan semakin mencekam tatkala semua orang yang berada di area lokasi pada akhirnya mengetahui jika Edison yang sempat disalahartikan sebagai Demian masih terjebak di dalam peti dan terluka parah akibat hantaman keras dan juga hundusan dari besi. Con, Yes. gue di dunia entertainment, gue tuh kan karena dulu nggak ada sekolahnya. Yeah. Seperti yang lo bilang bahwa sesuatu yang buat gue sulit pada saat itu yang malah menjadi tantangan. Yeah. Orang-orang semua mengeluh tidak bisa, gue malah pengen bisa. Yeah. Orang-orang semua pulang, gue malah tidak pulang. Yeah. Karena buat gue kesempatan itu nggak akan datang 2 kali. Yeah. That's why kenapa akhirnya gue bisa kerja juga di David Copperfield selama 2 kali. Yeah. David Copperfield ke Indonesia kalau nggak salah 3 kali. Yes. Yang ketiga dia terbang. Yeah. Nah gue nggak ikut itu, gue ikut yang pertama dan kedua sama Menanda, sama Richard Yeah. juga. Ada Nah, juga. gue ngelihat bukan cuma sulapnya. Jadi gue cukup nonton David 1 kali saja sebagai penonton. Yeah. Gue pengen tahu bagaimana manajemen illusionnya dia, manajemen sulapnya dia. Yeah. Apa namanya, membagi tugasnya. Yeah. Terus gue juga sempat kerja sama Adri Manan kan. Iya Ya kan? Iya, gue ingat itu. Nah, tapi abis itu kan udah nggak tes. Iya. Udah lah gitu ya. Gue balik lagi, konsentrasi lagi ke dunia gue. Iya. Balik lagi ke I.O. Ya walaupun itu juga entertainment juga ya, masih sama. Nah, tiba-tiba gue ngeliat Om Econ. Lah, Om Econ sekarang ada juga di dunia magician bersama Demian. Yang ceritain. Gue nggak tahu cerita awalnya. Gitu. Sebenarnya dalam hidup gue tuh banyak banget pengalaman, banyak banget cerita yang saya bilang tadi. Maksudnya ketika lu mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, lu nggak akan pernah tahu lu akan dibawa kemana. Yes. Lakukan aja gitu, lakukan aja. Nanti Tuhan akan sediakan kok. Lu sungguh-sungguh, lu bener gitu ya. Tapi emang setelah itu emang ada PR selanjutnya, lu harus menata itu dengan baik, menjaga itu dengan baik, and so on. Maksudnya sebenarnya that's a long journey actually. Tapi harus diawali dengan sesuatu. Ketika lakukan sesuatu, ya lakukan dengan sungguh-sungguh. Okay. Nah, jadi kan emang basic gue kan event ya. Jadi tahun 2000 itu, tahun 2001, gue masih kerja di Parascom gitu ya, sama Mbak Tin. Martin, gue manggilnya Martin. Nah, kita punya klien tuh Samsung. Oke. Nah, kebetulan gue punya banyak teman, misalnya gitu. Termasuk Komanto kan teman gue juga. Jadi buat gue ini yang paling penting sih. Buat gua teman itu adalah aset sebenarnya buat kehidupan kita nantinya. Jadi pilih temanlah yang benar. Seperti itu. Jadi gua punya banyak teman. Akhirnya gua cuma ngangkat telepon, gua bilang, gua perlu dong pesulap nih. Event gua nih gua perlu orang yang pesulap yang bisa street magician, close-up magic gitu-gitu kan. Oh ya udah, akhirnya teman gua ini namanya Ejoy. Dia ternyata kenal temannya si Demian di saat itu. Nah, itu tahun berapa itu? Itu 2001. Oh, udah lama loh. Udah lama. Iya. Itu pertama kali saya ketemu Demian Aditya 2001. Saya jadi IO-nya, dia jadi si tukang performernya. Tukang sulap. Demian suka marah kalau dibilang tukang sulap. Gue udah Amerika loh, kenapa dia bilang tukang sulap? Anyway, akhirnya gue kenalin. Oh ini cuman bagus, kenalan lah sama Demian. Coba lo main dong, oh ya keren emang. Dia emang he's very talented, keren banget kan. Udah akhirnya itu pertama, dan itu lucunya itu pertama kali dia di hire secara profesional. Jadi gua adalah klien pertama. Sebelumnya dia belum pernah. Nggak pernah. Jadi klien pertama yang di hire secara profesional dan terima honor. Honornya cuma 750.000. Pada saat itu? 2001 itu honornya cuma 250.000 ke Bandung. Kan mainnya sapu tangan lagi. Acara di Bandung, Komanto. Acara di Bandung. Gimana ke Bandung? Naik mobil gua aja. Nanti di hotel sama gua aja. Eventnya murah meriah. Mobil bareng, di hotel bareng, bertiga bareng. Aduh, udah lucu banget ya. Anyway, kita ngalamin lah ya. Masa-masa kayak gitulah ya. Kita harus tetap struggle di budget yang sedemikian rupa gitu ya. Kita harus mempunyai performance yang baik ketika kita mau sebuah brand kan. Itu tanggung jawab kita. Budget ngepet tapi event harus bagus ya. Itu sebenarnya kita sih ya. Itu kita orang-orang IO itu yang saya selalu salut Komanto adalah ini. Tanggung jawab moralnya itu tinggi.
quote unquote bisa dibilang mungkin nggak sesuai dengan bayarannya. Tapi ya. ketika dia ngambil tanggung jawab itu, tanggung jawabnya moral tinggi sekali. Ya. Itu jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar nih ngerekrut anak-anak IO yang udah lama di dunia, menurut saya itu one of the asset buat sebuah perusahaan. Karena mereka terbiasa melakukan suatu hal tanpa pamrih gitu. Itu kita banget gitu kan ya. Yang penting acaranya bagus, terlihat oke, margin tinggal sedikit, ya udah lah. Yang penting kita bisa perform nih. Anyway, akhirnya dari situ saya mulai kenal Manto. Kenal, berjalan, jadi teman akhirnya, walaupun nggak deket-deket banget, kadang ketemu, kadang enggak. Dia dengan dunia dia, saya dengan dunia saya gitu. Akhirnya 2014 ketemu lagi dan ini akan lebih intens karena dia bilang, Con, gue mau dong punya acara kayak lu ini. Waktu itu gue lagi bantuin Mas Nanda di 30-30 kan, makanya bikin 30-30. Saya bertugas di situ untuk mendatangkan public figure. Salah satunya adalah Demian. Mungkin back again. Untungnya saya punya banyak teman. Jangan-jangan lo klien keduanya dia. Di 2014 tahun. Lama pisan. Bercanda, Demian. Dipanggilnya siapa sih dia? Kalau kita biasa manggilnya Ipang. Ipang. Karena kan nama. Iya. Pang. Dia pernah ke Visikom kok, pernah ketemu gue. Iya pasti. Ada 2 kali. Udah di mana-mana. Deki. Ya. Kita kantor sama Deki. Iya, betul sekali sama Deki. Jadi dia emang banyak sekali gonta-ganti orang di timnya dia gitu kan. Nah, terus akhirnya kita ketemu 2014, dia bilang gue mau dong bikin event kayak lo begini. Dia dong bikin proposal. Akhirnya ya udah saya challenge dia, terus dia terima challenge saya. Akhirnya gue bikinin konsep Om Manto. Terus kita tawarin konsep kita waktu itu yang namanya Buried Alive. Jadi Buried Alive in Cement. Jadi dia duduk, terus kita semen, kita cor, kayak gitulah ya konsepnya. Akhirnya dibeli sama salah satu produsen, itu PT Kino ya. Jadi lo sama Demian pada saat itu membangun konsep stage trick ya? Iya, jadi kita membangun yang namanya publicity stunt. Kita sebutannya publicity stunt kan? Ya stage trick lah istilahnya. Publicity stunt, di mana semua orang bisa ngeliat Demian ada di situ, nggak kemana-mana, tidur di situ selama 3 hari 2 malam. Jadi duduk di semen selama 3 hari. Itu TV? TV, itu pas lagi masih kerjasama dengan RTV. Kita kerjasama dengan RTV maksudnya. Akhirnya kita kerjasama sama RTV. Kita kerjasama sama RTV, itu single brand, yaitu yang ngambil brandnya Panther by PT Kino Indonesia. Itu bisa dibilang one of the publicity stunt yang dibuat sangat rapi dan profesional dan sukses. Untuk kalangan ilusionis lah ya, sukses karena nggak cuma Demian doang, tapi ada beberapa konten-konten acara tambahan lainnya, ada bla 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 dan lain-lain banyak, and so on. Kita sampai juga masuk rekor muri. Tadinya kita sudah apply sampai ke Guinness Book. Itu sangat membantu nggak sih, Con? Ya waktu lo bilang bahwa akhirnya lo kerja sama Demian untuk yang pertama kali bikin publicity stunt, terus lo punya basic lo sebagai IO yang tahu semua technical support dan production things gitu untuk event. Itu sangat membantu nggak sih buat Demian? Banget. Jadi Demian lu bisa mikirin set, looks-nya di mana, orang duduk di mana. Jadi kita berdua kebetulan saya sama Demian itu banyak banget kemiripannya. Jadi sampai dibilang kita itu kayak anak kembar sebenarnya. Yang pertama yang paling mirip adalah tanggal lahirnya. Kita sama-sama lahir di bulan Juni tanggal 19. Sama. Jadi ulang tahun bareng. Sama. Jadi agak-agak mirip gitu ya. Jadi kita punya pemikiran, cara berpikir itu mostly sama. Usia agak beda. Tuaan dia? Tuaan dia dong. Nggak, tuaan saya. Ngaruh. Dia tuaan saya gitu. Lebih senior saya. Diralat. Yang tadi tolong dihapus. Yang kata-kata tua tolong dihapus. Kalau lo tua dia anak kecil. Nggak bercanda. Dan terus. Ya, jadi kayak gitu Om Manto. Jadi semenjak event itu, jadi lumayan jadi perbincangan. Kita masuk juga kita mencetak satu rekor baru di Muri. Sebenarnya kita sudah apply sampai Guinness Book of Record. Saya sudah dunia tuh berarti ya? Dunia. Kita udah mau main di dunia karena belum ada ilusionis yang bermain itu. Sama sekali di dunia. Jadi kita mau apply. Tapi
satu dan dua lain hal yang membuat mereka tidak bisa mengkategorikan ilusi yang kita buat itu menjadi sebuah pencatatan rekor gitu. Karena menurut mereka cara measurementnya tuh nggak masuk di akal. Namanya juga ilusionis. Gimana caranya lu sekarang di semen, orang di semen nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan lu 3 hari ada di situ, nggak kemana-mana. It's impossible buat mereka. Jadi akhirnya mereka tidak mengkategorikan itu menjadi salah satu pencatatan sebuah rekor. Jadi nggak boleh, kalau di Guinness Book of Record udah nggak boleh. Jadi saya sampai tahu kayak gitu. Udah akhirnya itu sukses. Jadi di Guinness Book of Record itu hal-hal yang bisa dicatatkan yang tidak ada triknya. Yang semuanya bisa terhitung. Mecahin buah semangka 1 menit banyak-banyakan. Nah, itu bisa agak konyol sebenarnya. Tapi siapa yang mau ngelakuin itu? Kan ya makanya mereka kan nggak bisa menghitung cepat di dalam pikiran, kan nggak bisa ngitung. Iya, nggak bisa. Kita tuh. 3. Terus ya, kayak gitu lah. Akhirnya kita nggak bisa masuk. Lo cepot lo masih ada juga ya? Lumayan lah. Terus. Habis itu kelar, kita sukses. Sama tadi. Ini kembali lagi nih Amanto nih. Ketika kita mengerjakan sesuatu dengan hati, ada tuh buahnya. 2016 bulan Juni kita di email oleh America's Got Talent. 2016. Jadi a year after. Jadi kalau ada background musiknya ini udah mulai masuk ke cinematic sound. American Got Talent. Finally call you. Yes. To come to America. Jadi jadi America's Got Talent itu lu bisa register. Atau di invite. You've been invited. Tapi sekarang why? Kita been invited. Kenapa? Yang pertama itu pertanyaan yang sama kita. Kenapa kita diundang ya? Lu lihat gue di mana? Lu lihat gue di mana sama di TV mana? Di TV mana? Sama America's Got Talent lihat gue. Siapa yang ketipu sama gue? Masih juga lu bisa ngomongin. Itu pertanyaan yang muncul di benak saya sama Demian. Con, kita diundang sama America's Got Talent. Bohong kali ya? Bohong nih. Ini prank nih. Ini prank nih, hoax nih. Udah, jadi we don't reply that email at all. Karena we think that hoax. Bitcoin. Iya, apapun itulah. Nih Bitcoin nawarin nih, MLM nih, aduh. Habis itu ngancem. Udah, akhirnya kita cuekin. Kita cuekin sama Manto. Dan kita balas sama sekali emailnya. Email lagi. Bahkan nelpon. Hubungin DM langsung. Akhirnya mereka mengatakan diri. Kita dari talent squadnya America's Got Talent. Ayo Demian Aditya, yes. Gitu. Terus kita nanya gitu, why us? Iya dong, kita nanya kenapa kita ada sekian banyak orang. Because toys are us. Dari sekian banyak edisionis yang sudah pernah dahulu sebelum Demian tuh banyak banget dan lain-lain. Apa pertimbangan dia ini nggak sih? Apa namanya? Ada pengen dari Asia, pengen dari. Nah itu dia, maksudnya mereka akan nyari orang-orang kayak gitu kan yang talented dimanapun mereka berada gitu. Akhirnya kita tanya dan dijawab karena kita ngelihat kamu punya publicity stunt yang tahun kemarin. Yang itu. Demian dikubur pakai semen. We never see that kind of illusionist before. So we want to invite you. Itu tadi makanya Manto. Nah akhirnya sejak di telepon itu, lo ngapain? Bikin tim? Nyiapin apa? Bahwa akhirnya American Got Talent menghubungi lo, dan akhirnya lo believe bahwa mereka menghubungi dengan sangat serius, gitu kan? Akhirnya apa yang terjadi? Setelah itu kita kayak ke bawah euforia dulu sih sebenarnya. It's a blast for us gitu. Kita flashback dengan apa yang kita lakukan di tahun 2015 kan. Kita kayak ke flashback gitu. Kita makin semangat membuat sesuatu gitu karena ketika kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh ternyata buahnya selalu ada gitu kan ya. Nggak tahu dari mana gitu, pokoknya ada aja. Dapat aja. Kita nggak pernah plan bahwa kita akan dipanggil ke Amerika gitu ya. Akhirnya kita nyusun tim
di momen yang paling dekat itu kita harus nyusun tim dan kita harus nyari kru yang sudah punya pasport dan visa Amerika. Oke. Karena America's Got Talent itu ada beberapa syuting kan. Oke. Ada beberapa kali syuting gitu kan. Bukan satu kali doang ya? Bukan, ada beberapa kali. Jadi pertama kali kita diundang itu kita berbicara banyak di email, terus mereka mau kita mainin yang Buried Alive on Cement itu tadinya. Tapi ketika kita berpikir, kita brainstorm sama mereka, waktu permainannya itu harus membutuhkan waktu lebih dari 4 menit, which is itu sudah melewati durasi permainannya setiap performer di America's Got Talent. Takutnya ada kecenderungan jadi bosan atau apa gitu di luar. Tapi kan ada yang masuk ke tanah itu, John. Ada, itu lebih cepat itu. Itu episode satunya? Itu kedua. Oh, kedua. Kedua. Itu yang kedua. Itu bukannya lama ya orang nungguin. Enggak, cepat itu. Kalau cuma 4 menit, mereka nggak pernah lebih dari 4 dan 5 menit. Oke. Selalu gitu. Mereka emang ini, jadi ketika kita dipanggil, kita bukan hanya tampil sebagai performer yang tadi Om Anto pernah bilang di awal bahwa kalau Om Anto pernah satu panggung dengan David Copperfield, kita pernah tampil di America's Got Talent dan melihat seprofesional itukah mereka gitu. Makanya kita nggak pernah heran. That's why mereka maju sekali ya dunia negaranya ya gitu ya. Mereka, saya bukannya mau mengecilkan kita, mengkritisasi lah ya cara pandang, karena itu kan cara pandang orang beda-beda ya. Kita tetap harus menghargai bagaimana orang berpendapat gitu ya. Kalau saya dengan Demian kita perform sesuatu hal gitu ya, dan orang Indonesia selalu, saya perform di Jakarta, performnya sama nih, mainannya ilusinya nih. Habis itu saya perform lagi di Bandung, mainannya sama nih juga nih. Selalu aja tuh ada yang ngeritik, kok itu aja, nggak pernah bosan apa sama itu. Padahal sebenarnya itu upon of request dari mereka sebenarnya, bukan yang kita yang mau, itu request dari mereka sebenarnya. Kita selalu balikin. Kenapa ya kita selalu dipandangnya seperti itu ya, as ilusionis ya. Padahal lu kalau misalnya lu mendatangkan siapa? Noah, lu mau dia manggung di tempat lu dengan memainkan lagu yang sama kok. Jadi sudut pandangnya aja yang menurut gua. Jadi kita bisa ngeliat bagaimana mereka bekerja itu begitu profesional. Jadi stage manajemennya pun profesional ya? Banget, sangat profesional banget. Dan yang paling bless buat kita adalah karena mereka tuh emang mengerjakan sesuatu itu tadi ya, totalitas itu luar biasa. Jadi kita kan kita bilang kita nggak bisa main yang mainan pasir gitu ya. Terus yang mainan yang semen. Akhirnya kita come up dengan satu konsep yang mainan pasir. Itu bagus banget itu gua. Yang bisa dibilang begitu viral. Gitu. Itu bagus banget. 2017 tuh kita main itu tuh tiba-tiba viral. Padahal buat kita tuh merupakan mainan yang lama. Kita pernah main itu di Indonesia. Itu waktu itu di kalau nggak salah STV Karnaval. STV Karnaval. Ya itulah kalau nggak salah ya. Kita pernah main itu kok. Dan itu buat kita ya udah mainannya ya gitu aja. Namun ketika kita main itu di sana, kita perform Sand Torture di Amerika. Kita perform Sand Torture. Terus kita melihat sambutannya sampai standing ovation yang kayak orang, jadi yang nonton tuh kayak orang nggak pernah ngeliat itu gitu. Gimana sih rasanya ya? Saya di belakang panggung ngeliat gitu kayak this is how they appreciate things. Kita kayak wow gitu, kita nggak pernah dapat ini di Indonesia. Mereka juga sampai bingung, maksudnya wah gila juga ya, mainan kalian ini sangat diapresiasi loh sama masyarakat Amerika. Kita hit sampai dengan 23 juta viewers. Orang sampai di reaction kan?
Iya. Di YouTube banyak reaction. Banyak banget kok, banyak banget yang itu. Jadi kita feel so blessed. Akhirnya kita lolos masuk ke. Nah, sedikit pertanyaan gue. Kalau di American Got Talent kan lo datang memainkan trik itu. Iya, Centaur. Trik berikutnya tuh lo stay di Amerika atau pulang dulu? Pulang dulu. Oh. Kan itu kan jadi satu episode penyisihan. Sebulan gitu. Kita kita cuma 10 hari. Oke. Paling 10 hari di Amerika. 10 10 hari karena kan kita mesti nunggu barang datang, kita settingan lagi, kita latihan lagi, and so on banyak. Jadi 10 hari, 2 minggu maksimal. Habis kelar perform, pulang. Harus dipulangin sama mereka. Karena kan kita waktu itu yang pertama kali, jadi kita perform dan kita harus pulang dulu. Pulang, kita diskusi lagi by email. Ini kalian masukkan ke babak berikutnya. Kalian mau main apa? Itu ke Amerika. Sorry, gue mau tanya tentang biaya transportnya apa? Semua ditanggung sama mereka. Oh gitu. Biaya transport, biaya pengiriman, hotel, makan semua ditanggung sama mereka. Oh gitu. Bahkan kita dapat uang saku lah istilahnya. Oh. Walaupun emang nggak banyak. Wah, luar biasa ya. Mereka begitu profesional. Itu industrinya berapa income dari? America's Got Talent itu di 2017 itu menjadi acara terfavorit ketiga dari semua dunia. Jadi Amerika banyak banget acara, channel dan lain-lain. Sebetulnya Jimmy Fallon dan lain-lain gitu ya. American Got Talent itu ketiga terbaik. Yang pertama kedua itu adalah soft opera. Oh, oke. Jadi kita setelah itu. Oke. Jadi kalau kita ketiga di Amerika tapi pertama untuk acara seperti itu. Iya. Jadi emang lagi top of the line banget America's Got Talent. Ya kita jadi mesti pulang, terus kita diskusi lagi kita mau main apa. Di babak kedua kita masih mainan original kita yang pernah kita mainin juga, yaitu tapi Buried Alive. Waktu itu ya sama sukses juga. Juta viewers juga yang nonton itu. Terus kita masuk ke quarter finals, semakin serius gitu ya. Jadi ketika kita pulang ke Indonesia, terus kita mesti bikin lagi sesuatu yang baru. Akhirnya kita create sesuatu yang belum pernah di-create. Makanya akhirnya kita come up dengan Death Drop. Prediksi mereka adalah kita bisa mencapai final. Begitu masuk ke yang berikutnya, kita bilang kita mau come up dengan The Death Drop. Akhirnya karena ini terlihat bahaya dan bagus dan belum ada yang pernah main, kita dikasih advisor, illusionist advisor. Yang pertama adalah Mark Kalin, kalau Manto tahu, dia juga seorang performer juga, illusionist juga di Amerika. Dan yang satu lagi adalah Don. Don ini adalah advisornya David Copperfield. Ya kita dikasih advisor itu sangat amat membuat kita kayak begini loh. Anjing, kita goblok banget ya. Kita ngerasa bahwa kita udah dipanggil kayak bangga banget. Kayak begitu dengar mereka komunikasi sama kita, mereka kasih kita beberapa advice buat kita ngerasa kecil sekali. Jadi kalau yang ngerasa di sini udah jago, berarti mainnya kurang jauh. Mainnya yang jauh benar. Supaya lebih humble. Terus? Jadi akhirnya kita dikasih advisor itu begitu profesional gitu ya. Kita masuk ke quarter final. Every single detail itu mereka semua yang ngerjain. Kita cuma kasih instruksi ke mereka. Jadi saya memberikan instruksi kepada si advisor itu. Jadi mereka tuh selalu yang truly helpful banget. Helpful banget. Apalagi yang lo butuh? Lu mau bikin apa lagi? Dia punya tim? Dia enggak, mereka cuma berdua. Saya, Demian, sama kru. Jadi kita terbang dulu ke Las Vegas, nyampe di Amerika karena build-nya di sana. Udah kelar di sana, kita latihan di sana beberapa kali. Kita menemukan masalah gitu ya, bahwa itu tidak mau turun karena suatu hal lah ya. Akhirnya dibenerin. Udah siap, dibawalah ke LA. Nah,
Kita itu sebenarnya performer nomor 12 kalau saya nggak salah. Dari total ada 15 performer di session itu episode ya. Itu, Jadi episode itu ada 15 performer. Jadi harusnya kita tampil nomor 12. Karena alat kita begitu masif dan besar dan susah untuk dipindahkan dan kita nggak kebagian waktu rehearsal karena kita butuh beberapa kali adjustment gitu ya. Karena kan tuh alat baru belum ada yang pernah main, Omanto. Jadi trial error tuh banyak banget. Akhirnya jatuhkan beberapa kali aman sampai ke rehearsal besar. Mereka minta, gue mau dong dimainin full buat backup syuting nih. Jangan, kita dibilang nih produsernya jangan. Ini pernah fail nih di Las Vegas. Gara-gara bengkok besinya, jadi nggak mau turun dan lain-lain. Jadi fight tuh kita di situ, kita agak sedikit berargumentasi di situ. Akhirnya kita yang ngalah. Ya udah kita lakukan full run through. Udah, alatnya masih di atas, jam 9 kita masuk, kita siapin, naikin siap alat-alat, karena kan nggak boleh dirubah-rubah. Itu udah nggak ada percobaan lagi dari situ? Nggak ada percobaan lagi sama sekali itu, diangkat ke atas, di set up, udah kelar. Pas giliran kita harus tampil 12, kita jadi tampil yang pertama. Karena kita udah nggak ada waktu lagi. Iya. Kita tampil yang pertama. Udah tampilan pertama, dead drop, masalah dengan teknis, akhirnya nggak turun kan. Aduh, tuh rasanya ya, lagi top of the tree, lagi di atasnya terus tiba-tiba, kok kenapa sih? Kok kenapa mesti di America's Got Talent sih? Gitu kayak kita itu tahu macet kan, macetnya cuma gini doang atau sempat turun? Enggak, gitu doang. Itulah kejadian yang fail di Las Vegas beberapa kali dicoba kayak gitu. Iya. Aku bilang jangan dibanting-banting lagi gitu, nggak boleh. Itu Las Vegas fail gitu kan? Fail kita ganti besi bawah full. Habis itu baru bisa turun lagi. Dan itu ya yang tadi Om Anto bilang. When we happy, they all happy. Ketika kita gagal, semuanya tuh merasakan kesedihan. Semuanya tuh bilang so sorry. Dari mulai produser sampai kru Omanto. Jadi it's like the whole city merasakan kegagalan itu. Nah terus dari situ, dari kegagalan trik yang terakhir itu, apa yang dilakukan? Habis itu kita kayak terpukul banget sih. Benar-benar saya sama Demian kayak, ya sudah, kita selalu percaya gitu ya. Apa yang terjadi itu nggak pernah kebetulan, pasti Tuhan punya rencana gitu buat kita. Dan semenjak itu, justru kita banyak banget panggilan ke luar negeri. Banyak sekali. Dan mainnya cuma itu aja, Sand Torture itu. Jadi kita dipanggil ke Italia khusus untuk main itu doang. Kita dipanggil ke China khusus untuk main itu doang. Kita dipanggil lagi ke China lagi khusus untuk main itu doang. Terus kita dipanggil sampai ke Bogota, Kolombia. Hanya untuk main itu doang. Jadi terbang entertain di sana? Iya, hanya main itu doang. Semua ditanggung. Itu kalau kayak bawa show itu ke luar berapa hari di sana? Seminggu? Kalau begitu kuat? Kayak ke Bogota gitu. Ke Bogota itu that's the longest trip we ever made. Itu 32 jam Omanto. Jauh sekali. Jauh sekali. Karena kan dia di selatan. Di sana berapa hari? Di Bogota kita seminggu. Jadi total trip kita tuh kurang lebih 12 hari. 12 hari. Oke. Nah akhirnya Con, dari cerita American Got Talent lo kesana dan dengan Demian dan kawan-kawan itu kan fenomenal banget. Terus terang gue juga gue ada proud juga loh. Gue proud juga karena gue kenal lo gitu kan. Karena nih sahabat gue, gila nih gitu kan. Ada rasa seneng gue. Gitu. Gue juga ngomong sama orang gitu, temen gue gitu kan. Gue kenal sama ini, ada kebanggaan. Nah, abis itu kan babak selanjutnya lo mainkan itu di Jakarta. Yang paling lucunya adalah kita sudah punya stuntman sendiri untuk melakukan atraksi double itu, ya kan ya. Dan latihan nih sama stuntman-nya berkali-kali, ternyata stuntman-nya nggak percaya diri Omanto. Wah, padahal malam nggak percaya diri itu karena dia tidak berani atau? Dia nggak percaya diri, wah kayaknya gue ngeri nih main ini nih. Gitu. Takut ini salah nih, ini mainnya baru, belum ada yang pernah main gitu. Sedangkan kan cuma saya yang di Amerika. Tapi kan udah latihan ya?
Udah latihan tapi tetap aja dia nggak bisa, dia kayaknya aduh nggak deh gitu. Taruh di peti, dibawa ke atas, nanti mesti cepet berspekulasi dan lain-lain. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak. Dan dia memutuskan dia tidak berani itu di sore hari sebelum show. Malamnya syuting, udah show live. Dan kita latihan berkali-kali, hujan. The show must go on. Akhirnya bilang sih dengan gampangnya sih ngomong sama Damien, udah saya aja. Udah gua aja. Udah nggak apa-apa, gua aja udah. Di Amerika lo? Di Amerika gua. Oke. Ada secara teknis lo tahu juga tahu. Secara teknis saya tahu karena kan gue yang ngerancang. Tapi di secara teknikal cara kerjanya si peti itu sama aja kan, maksudnya nggak dirubah? Nggak. Oke. Nggak dirubah, sama. Cuma ditambahin tombaknya aja jadi jadi 4 kalau nggak salah. Kan di Amerika itu cuma 3 kalau nggak salah. Oh ditambahin. Tambahin malah. Dari 3 jadi 4. Terus. Ini kayaknya nggak enak. Nggak rata. Tambahin 1 deh. Terus. Udah, jadi kita bikin alat, perubahan teknis dan lain-lain. Akhirnya show time dimulai. Jadi peran saya adalah sebagai double man istilahnya ya, bukan stuntman, sebenarnya double man untuk menggantikan situasional yang ada di atas ketika itu di borgol. Nah, saya juga menggunakan earpiece untuk saya bisa berkomunikasi, bisa mendengarkan komunikasi karena kan saya di borgol jadi saya nggak bisa ngomong kan. Sebelum terjadinya borgol itu kita cek semuanya soundnya bagus semua, bisa jalan. Tapi begitu udah di atas saya nggak bisa dengar aba-aba sama sekali. Perannya SCTV pada saat lo show, dia menyerahkan bahwa silakan show begitu aja dan stage manajemennya lo. Betul. Atau dia membatasi harus sekian detik, sekian menit di sini. Tidak. Dibebasin ya? Bebasin. Semua kru dari kita. Oh ya, seperti biasa lah. Kalau kita punya peran khusus beda kan. Nggak bisa digantikan kan kalau itu kan. Jadi emang pasti udah semua handle by kita. Cue lampu, cue lagu, itu semua orang kita semua. Nggak ada orang mereka sama sekali. Sama sekali. Kita nggak ngasih cue. Intinya seperti itu. Nah, seperti yang sama-sama Om Arto tahu, mungkin kalau mainan yang namanya ilusionis itu selalu ada plan A, B, C. Selalu ada. Itu selalu ada. Jadi kita udah sampai tahap plan C sebenarnya Om Arto. Dimana udah out of cue nih lagunya nih. Sementara saya belum selesai. Plan C itu adalah harus saya keluar dan saya kasih aba-aba yang di bawah dan dia harus ngeliat muka saya dulu, baru itu boleh jatuh. That's plan C. Harus ngeliat muka lo dulu. Harus ngeliat saya dulu. Padahal dia tahu juga selain saya ada 1 orang lagi di dalam. Ada, tapi kan unseen di belakang, di belakang kan di atas tapi kan nggak kelihatan gitu ya. Udah prosesi itu saya masih berusaha untuk berdiri untuk melepaskan borgol gitu ya, borgol. Sebenarnya di sini ada nih di pikirannya Manto nih. Pikirannya gini, jangan jatuhin. Ini kalau dijatuhin gawat. Ada tuh saya tuh. Ada tuh pikiran. Maksudnya karena belum waktunya. Kan emang belum waktunya, tapi saya di pikiran saya ada jangan jatuhin. Ini belum waktunya, jangan. Jadi saya berusaha untuk. Jadi di sini untuk mengklirkan nih. Jadi adegannya adalah Damien masuk ke sebuah peti. Ada satu proses di situ, proses yang cuma magician yang tahu. Di mana akhirnya Damien kelihatannya sisa tangannya doang. Berusaha betul. Penonton. Penonton cuma lihat tangannya doang nongol dari peti. Padahal tangan itu sudah tangannya double ya. Betul. Ini nggak apa-apa ya diomongin. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, as entertainment memang gue kalau gue menjadi penonton, kalau nonton sulap atau magic, gue nggak mau tahu rahasianya. Gue nggak mau tahu karena gue terima itu sebagai sebuah hiburan. Betul. Nah terus habis gitu gimana? Abis lo udah, jadi gue berusaha fokus untuk melakukan rutin itu kan ya. Akhirnya sampai kejadian terus peti itu jatuh. Padahal gue masih ada di dalam situ. Apa yang salah? Yang salah ternyata salah satu kru kita. Jadi memang salah satu kru kita kayak Macan udah keluar, buruan lepasin tuh safety-nya, buruan lepasin. Jadi di depan tuh di yang in frame ada 1 orang lagi. Yang tugasnya emang khusus buat ngelepasin safety itu. Selama itu cuma pin kecil itu nggak dilepas, itu nggak bakal jatuh.
Oh. Karena alat itu juga kita bawa dari Amerika. Oke. Kita beli ya dari Amerika khusus karena tuh alat tuh bagus banget. Oke. Bagus banget. Jadi lo dianggap bahwa lo sudah safe. Gue dianggap bahwa gue udah safe. Safe itu artinya lo sudah sebenarnya udah nggak ada di box. Iya, padahal yang di bawah pun nggak bisa angkat ke atas kan, terlalu tinggi. Yes. Dia hanya perlu tunggu, pokoknya tunggu saya ya. Nah, dia yang di bawah tahunya dari seorang kru lagi di atas. Ada kru di atas, Oke. terus dia alasannya adalah gue ngeliat bayangan di atas. Saya pikir John. Oh. Dia pikir bayangan itu adalah lo sudah keluar dari peti Iya. dalam keadaan aman. Padahal harusnya gue kasih aba-aba dia, waving tangan atau gue teriak. Dia melupakan itu. Iya. Oh, dia skip tuh sama itu. Iya. Malah karena dia lihat bayangan, Gua nggak dia tahu. pikir lo udah safe gitu. Gue nggak tahu. Akhirnya pin dilepas Pin lepas. dan lo jatuh. Jatuh. Nah, waktu lo jatuh, keadaan lo di dalam tuh lagi ngapain? Satu borgol masih kecantel di tangan. 1 detik tuh, Con ya? Gini. Itu jatuhnya 1 detik ya? Nggak nyampe 2 detik ya. Dah, langsung. 9 meter. Maka peti akan jatuh. Damn. Dah, udah berasa kayak ketancap di belakang. Nah, itu Lo nggak kepikiran ya, maksudnya? Ini sorry ya, maksudnya Iya. petinya tuh nggak lo kasih apa Safety metal apa gitu. plate gitu Metal bawahnya supaya kalaupun jatuh cuma gudak gitu. enggak. Kita maunya emang konsepnya begitu jatuh kena Tembus. Enggak, tembus dan mungkin hancur. Hancur. Terus dilihat udah nggak ada orang. Ya, Oke, jadi- Con, lanjut tuh. Iya, konsepnya jadi kayak gitu. Pengennya tuh petinya hancur, dilihat kok nggak ada orangnya. Oke. Once itu jatuh ke bawah, di pikiran saya cuma di detik itu saya cuma berpikir bahwa loh, kok dijatuhin? Bentar, Con. Pasti lo blank di situ kan? Oke. Om Econ di atas, Iya. krunya melihat bayangan, dia pikir Om Econ sudah keluar, kemudian akhirnya orang yang di bawah dapat cue bahwa lo sudah dalam posisi safe, pin dicabut, jatuh ke bawah. Yes. Itu- cabut. It's dark, Ditarik. right? Gelap kan? Enggak. Lo nggak lihat sama sekali apa-apa di dalam peti itu atau ada lampu? Nggak ada. Gelap aja. Ya ada cahaya kan, ada bolongan buat tangan. Oke. Ya. Kaki lo bisa nendang, duer gitu atau Bisa harusnya. bisa ya? Tapi ya nggak kepikiran. Iya, nggak kepikiran ya. Pikiran. Jadi begitu turun, tancap saya ngerasa, saya cuma bisa teriak. Maka peti akan jatuh. Damn. Oh my god. Oh my Damn it. god. Oh my god. Damn. Medis. Au, astagfirullahaladzim. Damn. Allahu Akbar. Dan lo nggak ada teriak tuh di situ. Kalau gue lihat di Teriak? ada teriak wow gitu. Enggak, awal tuh enggak. Jadi teriaknya kayak kalau Iya, maksudnya lu nonton videonya dengan seksama ada teriakan. Peti membakar tali tersebut hingga menyebabkan peti dengan Edison di dalamnya jatuh dengan bunyi berdebam keras ke arah tombak besi yang berada di bagian bawah. Keadaan semakin mencekam tatkala semua orang yang berada di area lokasi pada akhirnya mengetahui jika Edison yang sempat disalahartikan sebagai Demian masih terjebak di dalam peti dan terluka parah akibat hantaman keras dan juga hundusan dari besi. Sedetik waktu lo jatuh, deng. Bang. Kan orang-orang nggak tahu, penonton belum tahu, Nggak ada yang tahu. MC belum tahu, bahkan Demiannya belum. Demian tahu karena Demian udah bersiap untuk keluar dan begitu peti Oke. jatuh dia ngeliat bahwa anjing teman gue masih ada di situ. Wow, Mati ini teman gue. wow. Demian udah berpikir gitu, wah mati teman gue. Karena emang alat itu dibuat untuk membunuh. Namanya Iya, juga iya, iya. death drop. Ada Iya. 4 spike. Spike 1 tuh harusnya kena di belakang leher ini ya kan. Dan itu nggak kena. Lo masuk ke sini, samping. Iya. Terus yang 3 lagi. Yang kedua itu kena di tepat ke belakang saya sebelah kiri ini belakang sini. Tapi nggak, jantung Sebelah nggak kena kiri. ya? Sebelah kiri itu beda 2,5 jari dari jantung. Jadi kena terus nyamping gitu ke kiri. Jadi ngancur ini terus nembusnya di sini. Bengkok. Iya, Besi nggak, itu besi nggak bengkok. Nggak Tapi bengkok. ngancep di belakang jadi badan saya kenanya kan di sisi kiri. Oh, jadi lo nya agak miring malah. Iya agak miring. Oh. Gue cocok ngancep gitu miring. Itu rusuk udah patah udah. Patah 4. Paru-paru. Paru-paru potong. Waduh. Paru-paru potong. Jadi Satu lagi yang di bawah. balik sini tulang bonggol. Terus Oke. sama kaki. Oh, kaki juga. Di sini kalau tulang bonggol, jadi yang saya rasain cuma wah ketancap nih. Yang Saya- nancep mana aja sih ini? belakang, Hah? ini bonggol bawah, Hah? pangkal Ini pangkal tembus. kaki, pangkal kaki nggak nyangkut sama tulang bonggol. Berarti Nyangkut sama tulang bonggol. rusak si tulangnya. Tulangnya Retak atau? enggak, retak juga enggak, geser juga enggak.
Oh, kuat berarti ya? Luar biasa Mungkin ya. karena balapan, Sob. Itu karena mujizat Tuhan sih kalau Iya, saya bilang. pasti. Kalau enggak sih saya udah lumpuh, Manto. Bener. Pasti itu, Saya pasti. udah lumpuh sih. Itu udah. Kalau bukan kebesaran Tuhan, Wah, itu- nggak mungkin. Itu muji itu it's like mujizat. Bukan it's like mujizat. It's Yeah. a miracle. It's Yeah. pure miracle lah, bukan. Lu dikasih sama Tuhan untuk akhirnya Itu. John, pilih deh John yang aman juga ya. Kan balapan udah deket-deket tuh. Iya kan? Balapan udah sering juga kan. Terus Dekat-dekat ke ini nyerempet-nyerempet. Terus udah dikasih tanda-tanda juga nih, gitu kan? Alatnya mungkin agak-agak kurang safe dari awal, gitu kan? Iya. Mungkin juga itu ya, mungkin. Ya pastilah, semua Ya. apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pasti Tuhan punya rencana yang untuk membuat kita untuk menjadi orang yang jauh lebih baik. Ya. Bagaimana kita merespon itu dengan baik, gitu kan? Kadang-kadang kan respon, kadang-kadang kan orang terlalu terbawa dengan perasaan. Ya. Ya. John, habis itu kejadian John. Dan Udah. MC Datang kru, datang MC. kalau di TV gue lihat MC-nya kaget, belum tahu deh. Oh iya, belum tahu. Dan dia juga kaget. Hah, ada orang Iya, tapi Andika sama Robby Purba. Andika itu sampai trauma seminggu. Oh ya. Karena dia ngeliat gue ketancap gitu kali. How about Nggak your tahu. blood? Wow, udah kemana-mana nggak tahu deh. Dan kan gue bilang kan itu kan ketancap dan gue tahu tuh besi holo kan, besi holo. Tapi rasanya masih kebal ya untuk waktu nempel itu. Iya, belum. Kebal ya, Belum, nggak- nggak berasa. Lo cuma berasa ada barang aja di sini. Iya, gitu kan? terus ada barangnya gitu, cok gitu aja. Jadi gue berpikir di saat itu gue harus cepat-cepat ke rumah sakit. Oke. Itu doang dah pikiran gue. Iya. Jadi kru gue ngumpul, tapi they like staring at me. Don't know what to do. Iya, udah waktu itu gitu. Gue cuma bilang, lu ngapain ngeliatin gue? Buruan angkat gue, buruan. Lo masih ngomong itu? Gue ngomong dan gue completely conscious. Jadi gue enggak. Gue nggak pernah pingsan. Jadi gue conscious, gue malah justru ya mungkin insting. Itu juga karena balapan pasti. Insting show directornya masih ada kali. Buruan angkat gue. Ini mesti gue ke rumah sakit. Ayo lagi. Musik terusin, kenceng. Musik digedein biar gue kata dengeran teriak. Tapi mungkin ya karena lo kan biasa balapan ya, dalam speed yang tinggi. Iya. Mungkin hal-hal kayak gitu jadi orang mulai ada yang kayak gitu kan, terbiasa kan. Iya, jadi gue cuma bilang bahwa bro angkat gue, nggak ada yang angkat gue nih, jadi gue bangun sendiri. Jadi gue nyabut yang di sini sendiri. Maksudnya nggak ada orang yang bantuin gini? Nggak ada yang berani. Jadi gue mesti nyabut. Nah, waktu ini ya kejadian di TV ya. MC nyamperin peti terus kok ada ini ya. Wah, ada orang. Astagfirullahaladzim. Itu tuh. Nah, itu penonton ada semua kan? Ada. Dan pada saat lo harus keluar dari peti, lo cabut badan lo sendiri. Iya. Dan itu penonton lihat. Atau ditutup? Agak kalangan sama kru kayaknya. Oh. Tapi akhirnya diangkat. Karena begitu kan gue cabut yang di sini sendiri, gue ngerasain tuh darah gue keluar tuh banyak banget. Gue ngerasain berarti pas diangkat jos juga. Iya, josnya udah keluar semua. Karena kan gue mesti, jadi istilahnya kedokteran tuh gini sebenarnya Amanto. Kalau besinya solid, tengahnya nggak bolong, lu ketancap gini lu nggak boleh Nggak cabut. apa-apa. Nggak, lu nggak boleh cabut. Oh, karena darah nggak keluar. Nggak kan gue. Ketahan. Kalau gue kan besi holo, Oke. tengahnya bolong. Sarwa keneng. Ya mendingan Oke. cabut. Oke. Kalau gue nungguin dokter datang, ya gue mati di situ. Berarti ada sebagian dari tubuh lo Daging itu gua nyangkut di besi. Nyangkut di besi. Keambil ke besi. Ambil ke besi. Ya betul. Ada. Gue dengar cerita itu dari orang produksinya yang loading. Ada sisa badan lo. Iya, ada sisa daging. Oh man. Gokil mantap. Jadi pas Oke. gue bangun, gue paksain bangun, terus gue mau bangunin kaki gitu ya. Yang kanan gue bisa gerakin, yang kiri gue nggak bisa ngerasain kaki kiri gue. Sama sekali. Sama sekali. Kanan masih bisa. Kanan bisa. Jadi lu masih bisa ngelangkah. Gue kayak mau ngelawak kayak, ini kaki gue kenapa Lu nih? keluar dari studio digotong atau Kan jadi gue bangun, gue cabut, terus gue pegangan gini kan, gue pegangan, terus gue mau bangun, gue bilang, gue nggak bisa bangun nih, gue nggak bisa ngerasain kaki gue nggak tahu nih kaki gue masih ada nggak? Itu kan di dalam peti, posisi gue kan tidur gini toh, jadi kan gue nggak tahu kaki gue kenapa, gue nggak bisa ngerasain. Udah angkat gue nggak bisa ngerasain kaki gue, udah diangkat, pindahin ke tanduk. kaki patah? Enggak. Ya udah, jadi gue digotong, ditengkurupin sama Manto, masuk tanduk di ambulans yang ada di SCTV, dan itu emang dituleri hanya ambulans tanpa ada petugas medis sama sekali. Jadi masuk ambulans, itu udah semua kru udah kayak nyuruh supir, itu mana supirnya, buruan jalan. Kemana itu paling dekat? Ke rumah sakit? Royal Taruma.
Paling dekat. That's the closest one. Ada orang SCTV yang dampingin atau? Nggak ada, itu yang dampingin di mobil cuma ponakan gua doang. Oke. Tapi ORTP begitu nyampe di UGD sebenarnya belum sana. Yang paling epic adalah ketika itu di ambulans. Itu di momen dimana saya mulai ngerasain rasa sakit. Oke. Sakitnya bukan main. Oh, di ambulan baru. Sakitnya bukan main. Sakit sekali. Itu lo nggak dibebat ya? Maksudnya dikasih perban gitu? Oh, jadi elastis perban udah masuk di punggung, masuk di pantat. Oh, ditancapin? Oke. Tanam dimasukin. Iya. Bolongnya segitu masuk. Di pantat bang masuk. Sebolong itu masukin supaya jangan keluar darah. Jadi udah ngaco deh pokoknya udah. Itu pada saat itu tuh yang gue inget ya, gue nggak nonton SCTV-nya, tapi gue tahu beberapa menit setelah kejadian. Iya. Karena langsung rame, Iya. di sosial media rame, Iya. potongan filmnya banyak yang keluar, orang Iya. udah mulai ngomong, tapi Iya. masih pendek-pendek tuh potongan filmnya atau apanya gitu. Wah itu gue kaget. Setahu gue kan harusnya itu Econ tuh yang di Demian. Iya. Econ kena nggak ya? Ya itu Econ kata anak-anak gitu, Oh. kata teman-teman. Anjrit, langsung gue telepon Anda. Iya. Nah ini benar-benar toh gitu dengan sedih kan. Iya. Dan itulah gue datang ke rumah sakit setelah gue nyelesain pekerjaan Iya. 2-3 hari, gue datang ke rumah sakit. Iya, Dan itu- lo lagi gini. Wah itu sangar coy. Sangat itu udah. Wah gila pokoknya Manto. Jadi kejadian itu kayak waduh. Kejadian luar biasa. Tapi mujizat juga luar biasa. Oh, man. Waduh gila banget. Saya mau cerita satu kejadian di ambulans sebenarnya Om Manto. Oke. Di situ saya ngerasa sakit sekali Oke. dan saya nafasnya tuh udah setengah-setengah Om Manto. Oke. Nafasnya cuma Sedikit. Memang lo nggak bisa nafas? nggak bisa. Cuma tinggal itu doang cara nafasnya. Lo ngerasa nggak sih? Di situ gue ngerasa kayaknya Gua oke, mati. that's it. Selesai nih. I'm gone. Oh, oke. Kelar. Jadi Tapi lo masih sadar tuh maksudnya? jadi gue tengkurap kan. Oh tengkurap. Kan harus tengkurap. Kan lukanya di belakang. Oke. Gue tengkurap. Jadi gue di situ kayak momen oke. I think this is the time that I have to pray. Ya. Jadi gue di situ baru ingat tuh gue harus doa. Oke. Jadi gue doa di situ tuh. Oke. Gue bilang gini, gue doa Ya. gini. It's very simple. Gue Ya. bilang. Tapi yang pertama agak komplain sih. Ya. Komplainnya gini, Ya. Tuhan, kok gagal lagi? Oke. Gitu. Ya. Terus tapi kayak in split second gue oh ya nggak boleh bersungut-sungut. Oke. Ya. Oke Tuhan, gini. Gue bilang gini, Hmm. gue doa gini. Hmm. Tuhan, kalau Engkau yang mengizinkan ini terjadi, Ya. kasih saya kekuatan untuk saya bisa melewati ini. Oke. Udah, sesimpel itu. Di situ udah, abis doa itu ya, Om Anto ya, gue kayak ngerasa damai banget, gak tau kenapa damai. Pokoknya Damai Iya, banget, iya, deh. iya. Damai banget. Itu gue nggak pernah ngerasain damai gitu, dan gue merasa kayak oke, gue diangkat. karena lo udah pasrah. Iya, oke, gue diangkat. Iya, lo pasrah. Iya, gue kayak udah mungkin kalau di musik udah tau, lampu kebuka itu awan-awan, Sinar bersinar. Gitu. Yang jatuh Mr. Bean. Deng. Ternyata enggak juga. Enggak juga loh. Oke. Nyampe lah UGD gitu kan. Itu sampai di rumah sakit lo sadar Sadar terus? sepenuhnya. Enggak pernah pingsan. Sadar sepenuhnya udah. Benar-benar sadar. Yang lo nggak sadar itu pada saat? Gue dibius. Oke. Udah, jadi along the way di UGD sambil Itu kalau lo masuk rumah sakit apa sih yang dilakukan duluan? Dijahit dulu? atau? Oh enggak dong. Suntik anti sakit Oke. 2 kali. Udah nggak mempan. Oke. Karena yang kena syaraf di bagian dalam. Oke. Jadi udah nggak, obatnya itu udah nggak nyampe. Sedangkan dokter Jadi lo jaga- tetap merasa sakit? sakit banget, dan dokter jaga punya kapasitas batasan untuk ngasih Oke. Obat bius itu? obat bius itu nggak boleh Di situ lo teriak-teriak atau cuma mengerang aja? gue diem aja. Oke. Gue diem aja terus kru gue di belakang pada nangis semua. Oke. Orang Oke. STV heboh banget, Oke. masukin kasih yang terbaik, pokoknya jangan pikir biayanya, Ya. masukin, kita yang tanggung semuanya. Oke. Begitu tanggung jawab mereka, begitu merespon dengan baik, Ya. masuklah kamar operasi lah istilahnya gitu tau ya. Terus dokternya bilang, kita mulai operasi sekarang. Iya dok, buruan, ini sakit banget. Oke. Apapun yang terjadi jangan amputasi kaki saya dok. Karena gue sampai detik itu gue nggak tahu, gue Nggak. nggak ngelihat kaki gue. Sampai detik itu? Gue nggak kaki gue apa dan Nggak bisa gerak? gue nggak bisa ngerasain. Gue punya kaki di kiri.
Aneh kan? Ini baal udah. Putus. Karena kan kena pangkal otot sini. Kan otot semua. Iya. Pangkal di sini. Iya. Dihajar sini kaki bawah nggak gerak. Udah pasti itu. Jadi yang another miracle yang gua rasakan ketika dokter bilang ya kita mulai operasi ya mulai. Dibius dong gue. Bius. Gua tidur. Dipindahin gua ke meja operasi. Oke. Pindahin nih, toh. Cek. Untuk pertama kali gua telentang. Oke. Nggak telentang sih, miring lah, dimiringin gitu. Iya. Ada rasa yang berbeda di situ kan? Enggak, gua udah tidur. Oh, oke. Gua udah tidur lah, gua udah nggak rasain. Ini cerita dari si dokter. Jadi Okay. pindah ke meja operasi, mungkin masih dalam keadaan tengkurap ya. Gua udah nggak ada. Oke. Udah nggak ada Om Anto. Maksudnya? Jantungnya udah berhenti. Oh, really? Really? Pada saat lo ke tempat operasi itu? Jantungnya udah berhenti. Dokternya mau bilang bahwa saya cuma dokter. Gue linu-linu loh nih. Iya. Dengar cerita lo linu-linu, ngebayangin di Saya sini. cuma dokter. Kamu jangan terima kasih sama saya. Iya. Kamu terima kasih deh. Iya. Tuhan, beneran. Iya. Buat saya kondisi kamu kritis. Iya. Buat kami ngelihat kamu melek kelar operasi jam 5 subuh, melek jam 8 pagi, buat kami itu mujizat. Oke. Jadi saya kelar operasi jam 5, jam 8 saya udah melek Om Anto. Jam 5 apa? Subuh. Oh, 5 subuh baru selesai operasi? Iya, terus jam 8 saya udah melek. Oke. Banyak yang bilang kondisi badan saya fit, karena kan saya olahraga, suka basket, Iya, rutin, iya. seminggu 4 kali, 5 Iya, kali, iya. kayak gitu-gitulah. Ya itu Iya. juga membantu recovery ya. Oke. Recovery dari si badan ini sendiri. Oke. Gitu sih Om. Jadi banyak Dari banget- situ barulah lo dirawat di ICU yang gue tengok Yes, itu kan. itu banyak kali mujizat yang gue dapat. Karena gue nggak bisa masuk kan, gue cuma lihat dari kaca. depan lo dengan selang-selang. Kayak Buset. nonton ini. Con, dari apa yang lo dapat di kegiatan lo yang membahayakan itu, Itu lo masih mau? Maksudnya gini, dengan Demian masih jangan sejalan atau gimana? masih dong. Masih ya? Masih. Dan to be honest, ini mungkin nggak capture juga di Indonesia. Kita sudah main Dead Drop lagi. Really? Oh, siapa tuh? Gila lo. Kita waktu itu diundang ke China, Hah? namanya acaranya World Got Talent. Sebelum terjadi di Cina tahun 2019 itu, pada saat hari keberapa ya Om Anto tuh ya? Hari keberapa di rumah sakit, saya udah bilang gini sama Demian. Saya udah bisa ngomong nih. Ya. Kayaknya kita mesti main sekali lagi deh. Saya Saya masih di rumah sakit, saya udah ngomong kayak gitu. Gue udah ngomong gitu sama Manto, gila sih. Mungkin agak-agak menantang Tuhan, nggak juga sih. Maksudnya kayak penasaran banget, gue tahu banget tuh triknya segampang itu. Maksudnya udah deh, rutinnya udah nggak bakal kenapa-kenapa, udah aman semua. Intinya kayak gitu lah. Iya. Udah kita berusaha nyari sponsor dan lain-lain. Wah, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau menanggung cerita itu lagi. Karena cerita itu begitu fenomenal dan begitu historical dan begitu horor gitu ya. Akhirnya di tahun 2019 awal kita ya udah deh, saya bilang sama Ipang, ya udah Bang. Enggak. Oh, akhirnya nggak. Kita close. Oke. Kita close nih. Kita nggak main ini lagi. Oke. Baru muncul tawaran dari Cina. Oh gitu. Hah? Ada yang nawarin nih. Terus Demian bilang, ya terserah lo, Con. Saya cuma bilang gini. Kejadian itu menorehkan banyak hal buat kita gitu. Salah satunya adalah apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Jadi keajaiban itu yang. Terus saya bilang sama orang produsernya, kalau lu mau mengangkat cerita itu, gue berangkat. Kita main. Tapi kalau lu cuma pengen gue main itu doang, kita nggak main. Oh, jadi lo minta sama mereka untuk mengangkat cerita bahwa pernah gagal. Yes. Oke. Jadi orang bisa lihat, jadi kita kayak menyaksikan sesuatu bahwa Tuhan tuh real, mukjizat itu nyata. Gue pengen, gue punya medianya apa aja gitu, gue bebas. Gue bebas mau ini apa yang terjadi sama gue? Ini mukjizat yang terjadi. Kalian harus tahu gitu. Iya. Mereka mau, setuju. Akhirnya kita main sekali lagi.
it all happened because not just me and my team. I'm going to invite Edison to come on stage. He got stabbed from in the behind. 1, 2, 3 from that height. The main reason why we still want to do it, because we just want to tell the world the miracle is real, and here I am. Oh. Itu untuk yang terakhir kalinya. Dan itu lo di dalam. Lo apa bukan? Bukan. Kita ngerubah. Oh. Kita rubah semuanya. Oh. Kita rubah. Jadi benar-benar hanya Demian, tapi yang harus jadi semua saya yang megang. Oke. Si safety-nya itu saya yang pegang. Itulah sebenarnya yang benar. Exactly. Dan itu aman-aman aja, Omanto. Aman-aman aja. Con, pesan-pesan terakhir nih, Con. Dengan kejadian yang lo dapet nih. Mulai dari karir, kemudian akhirnya lo menjadi mendapatkan musibah dan tragedi yang seperti itu. Apa pesan lo buat teman-teman? Pekerja event. Pesannya selalu sama, jadi lakukan apapun dengan. Gue pikir lo perjalanan lo sampai ujung, itu kan di ujung kecelakaan sangat parah. Tapi lo masih juga mengerjakan itu. Iya. Gimana, Cok? Masih. Jadi jangan pernah bukan seberapa banyak kita akan mendapatkan hantaman sebenarnya, Omanto. Karena kan halangan, rintangan, cobaan itu akan selalu ada. Yes. Tapi seberapa kuat kita harus kembali untuk melakukan sesuatu hal yang kita cintai, yang kita investasikan selama ini. Yeah. Kesan nggak mungkin tiba-tiba gara-gara kejadian itu saya jadi jualan tempe. Ya. Misalnya gitu kan. Ya. Jadi berarti kan selama ini. Ya kalau lu jualan tempe yang launching gue. Nah, berarti kan gue punya brand. Nah, jadi buat pekerja event sih tetap lakukan apapun dengan sepenuh hati. Kalau misalnya satu lumbung kalian lagi ketutup, ya kalian harus berinovasi lagi untuk menciptakan lumbung-lumbung yang lainnya. Oke, tetap berkreasi. Apapun yang terjadi. Covid nggak ada apa-apanya ya buat lo ya? Wah. Setelah kejadian itu, Covid biasa aja. Con, makasih banyak ya. Hari ini obrolan kita mudah-mudahan menginspirasi teman-teman. Oh, harus. Ya, bahwa passion itu harus tetap hidup. Tetap harus hidup. Ya, semangat itu harus tetap ada, kreativitas itu tetap ada. Karena itu merupakan sebuah keputusan, bukan perasaan. Oke. Siap. Thank you. Om Echon, thank you, Edison Wardana sudah ngobrol sama gue setelah sekian tahun nggak ketemu. Oke, teman-teman terima kasih banyak sudah menyaksikan channel Antonovos dalam gerakan Read My Back, gerakan dimana kita harus selalu meninggalkan jejak baik buat generasi berikutnya. Tetap keren. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di Cafe Underground, di mana cafe ini tempat nongkrongnya anak-anak event. Nggak cuma di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia juga. Dan gue pengen nanya nih, kalau ngeliat kafenya lo lihat dong konsepnya, tuh, lihat kan? Oh, sesuai dengan namanya Underground. Kafenya udah underground banget nih. Nah, seperti apa konsepnya? Kenapa akhirnya bikin kafe ini? Tiba-tiba kok tercetus mau buka bisnis kopi, bisnis kafe gitu ya. Kan pasti penasaran semuanya ya nggak? Nah, saya juga penasaran nih, kira-kira apa ya motivasinya, misinya, ataupun tujuannya kafe ini. Langsung nih, ada orangnya nih ya. Tuh, namanya Om Antonovos. Om, singkat cerita Om, kenapa Om tiba-tiba buka kafe Om? Kopi. Sebenarnya gini latah kan, atau kumaha ya? Ya latah juga sih. Sebenarnya gini, gimana? Kan kita di masa Covid ya, orang-orang harus berkreasi. Betul. Nah, kebetulan kantor kami ini ada I.O. dan ada workshop. Oh, ada kantor juga? Ya ini kan kantor juga nih kan, kantornya Empathy atau dulu orang-orang tahunya ini kantornya Kilau. Oh, ya. Oke. Nah, kita punya workshop yang barang itu banyak banget. Ya barangnya tersedia banyak. Nggak kepake ya? Nggak kepake. Ada besi, ada apa segala macam. Nah sekarang di masa Covid pekerjaan nggak ada kan? Betul. Nah, akhirnya kita berpikir gagasannya sebenarnya dari Om Edwin sama Pak Novi. Terus gue mensupport aja. Ya. Akhirnya jadilah seperti ini. Dan ini konsep yang memang
lahir dari Pak Novi sama Om Edwin. Kebetulan Om Edwin kan punya pengalaman kafe kan. Betul. Dia punya tempat apa? Betul. Makanan Aceh apa segala. Iya. Ini kalau dari desainnya mengarahnya benar-benar underground atau lebih ke industrial nih Om? Sebenarnya industrial ya. Industrial banget ya. Agak sedikit kayak ada otomotifnya juga. Pajangan-pajangannya motor nih. Tapi ada bola juga nih, ada baju bola nih. Wih, tangan siapa Om Anto? Nggak tahu nih. Lu tahu nggak tuh tangan siapa? Ada bola tapi nggak tahu tangan siapa. Dari event, ada tangan pemain-pemain bola. Kemudian ada panel-panel otomotif. Ya ini gue mewakili Edwin ya sama Pak. Iya. Jadi memang idenya adalah di bawah tanah gitu. Jadi bentuknya kayak kita. Iya, benar. Lebih mengangkat industrialnya ya. Siapa yang nongkrong di sini Om Anto? Yang nongkrong sini siapa biasanya? Sejauh ini sih teman-teman IO. Masih ya? Teman-teman IO, teman-teman bikers udah datang. Cuma karena kemarin kebetulan ketemu dengan Satpol PP, mereka mendatangi kita lah karena kita masih buka. Bahaya ya. Ya akhirnya kita juga ada klaster baru. Yes, gitu. Akhirnya kita ngikutin aturan lah ya. Untuk kita istirahat dulu sebentar. Tapi take away bisa. Bisa take away bisa. Nanti jam 2 nih kita. Tapi masih bisa. Om Anto, ini juga banyak barang-barang kayaknya tuh barang-barang event kayak ini hardcase nih jadi meja nih. Tuh, ini hardcase nih. Ini karya khusus sih dari All Out workshop ya. Workshopnya kita. Lucu banget nih. Buat teman-teman yang mau pesan bisa nih, Con. Tuh, meja dari hardcase. Ini juga sofanya dari kayak hardcase. Tuh, sofanya dari hardcase. Keren ini banget. Juga barnya nih. Barnya pakai hardcase, cuy. Bener-bener suasananya sedikit kayak di backstage. Agak kayak di backstage. Tetap buka kafe, tapi tetap ingin ngerasain ambience pada saat kita lagi show. Yes. Keren. Om Anto, sukses terus. Siap. Maju terus berkarya buat generasi-generasi yang di bawah kita. Oke, Om Anto. Thank you, Bye.